Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup berkemenangan di akhir zaman. Hidup berkemenangan di akhir zaman, belajar dari Nabi Nuh. Tuhan Yesus menasihatkan kita supaya kita senantiasa berjaga-jaga dan senantiasa siap sedia menyambut kedatangannya yang kedua kali. Karena tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi kedatangannya yang kedua kali. Matius 24 ayat 37 sampai 39, firman Tuhan berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dalam 3 ayat ini Tuhan Yesus menasihatkan kita supaya kita berjaga-jaga senantiasa dan siap sedia untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Dan di dalam ayat 37 Tuhan Yesus menyinggung tentang zaman Nuh, di mana banyak orang tidak siap sedia. Mereka terlalu sibuk dengan rutinitas mereka sehari-hari. Makan, minum, kawin dan mengawinkan dan sebagainya. Saat air bah datang, mereka semua binasa. Tetapi Nuh dan keluarganya berhasil selamat. Apa rahasia keberhasilan Nuh dan keluarganya sehingga mereka semua selamat dari bencana air bah? Saat ini kita akan belajar 3 kebenaran dari firman Tuhan. Yang pertama, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Nuh hidup di tengah-tengah kehidupan yang rusak dan penuh dengan kekerasan, saudara. Ya, rasanya seperti sekarang ini. Masyarakat saat Nuh dan keluarganya hidup sangat jahat dan melawan Tuhan, sudah tidak peduli kepada Tuhan. Namun Nuh dapat bertahan karena ia memiliki persekutuan yang indah, persekutuan yang erat dengan Tuhan, saudara. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, kata firman Tuhan. Inilah yang membuat Nuh dapat mendengar dan mengerti kehendak Tuhan, sehingga saat Tuhan berfirman bahwa bumi akan dihancurkan, Nuh bersiap-siap bersama dengan keluarganya membuat bahtera besar yang diperintahkan Tuhan sehingga mereka semuanya selamat, saudara. Dan yang kedua, Nuh menaati perintah Tuhan. Nuh menaati perintah Tuhan. Ibrani 11 ayat 7 menulis, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh menerima perintah Allah dengan taat melakukannya walaupun dia belum mengerti saat itu, saudara. Membuat bahtera yang besar di atas gunung, saudara. Tetapi janji Allah dalam hidup Nuh tergenapi karena iman dan ketaatan Nuh kepada Allah. Kita pun harus taat kepada firman Tuhan seperti Nuh. Walaupun saat ini kita belum banyak mengerti seringkali. Tetapi ketika kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa setiap firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan adalah kebenaran, saudara. Dan yang ketiga, Nuh menjadi teladan iman dalam keluarganya sehingga mereka semua selamat dari air bah. Dalam Kejadian 7 ayat
12 sampai 13 dan ayat 21 firman Tuhan berkata, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang air dan segala binatang-binatang merayap yang berkeliaran di bumi serta semua manusia. Saudara, binasa karena air bah. Nuh berhasil membawa seisi rumahnya masuk ke dalam bahtera sebelum air bah itu datang, saudara. Ini adalah bukti Nuh menjadi teladan iman bagi keluarganya. Nuh bisa membimbing keluarganya, yaitu istrinya, anak-anaknya dan ketiga mantunya sehingga mereka semua selamat. Saat ini kita pun sesungguhnya hidup di akhir zaman, saudara. Kejahatan di mana-mana. Supaya kita hidup berkemenangan, kita harus meneladani Nuh. Meneladani kehidupan Nuh. Yaitu Nuh bergaul dengan Allah. Bergaul erat dengan Allah. Nuh mentaati perintah Allah. Dan yang ketiga, Nuh menjadi teladan iman dalam keluarganya sehingga keluarganya diselamatkan. Saudaraku, mari kita lebih erat lagi dengan Allah. Melalui kebenaran firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan setiap hari melalui saat teduh, morning spirit, impact family, dan banyak lagi, saudara. Setiap minggu kita bisa PA, bisa ikut sekolah minggu sehingga kita bertumbuh. Apalagi kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sebagai suami, mungkin sebagai istri, sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang dewasa yang harus membimbing yang lebih muda supaya mereka takut akan Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 20 dan 21 firman Tuhan berkata, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari saudaraku, kita belajar dari Nuh menjadi kepala rumah tangga yang baik, hidup berkemenangan di akhir zaman sehingga kita, keluarga besar kita, saudara, dan banyak jiwa-jiwa bisa diselamatkan. Dan saat akhir zaman itu datang, saudara, orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus diselamatkan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau meneladani Nuh, hidup berkemenangan di akhir zaman, di mana dosa bergulung-gulung, berlipat-lipat. Tuhan ingin menghancurkan kami. Kuatkan kami, keluarga kami, hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.